Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahayu Wilujeng dari kelas Hukum 7A2 akan mengulang kembali beberapa materi yang telah disampaikan pada di semester 7 ini. Yang pertama, hipotek. Hipotek adalah hak atas suatu benda yang tidak bergerak yang timbul karena perjanjian sebagai bentuk pelunasan hutang. Hak kebendaan sendiri adalah hak untuk memperoleh kekuasaan benda yang dapat dipertahankan oleh siapapun. Nice. Perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan adalah: pertama, hak kebendaan sifatnya absolut, artinya hak itu diberikan kekuasaan secara langsung kepada benda yang mempertahankan dapat siapa saja. Hak perorangan, hak yang melekat pada perorangan yang dapat mempertahankan adalah perorangan-perorangan tertentu. B. Hak kebendaan, jangka waktunya tidak terbatas. Hak perorangan, jangka waktunya terbatas. C. Hak kebendaan tidak hanya bisa menikmati, menyewa atau meminjam bendanya, melainkan bisa menjual kepada orang lain. Hak perorangan hanya bisa menikmati, menyewa, atau meminjam kepada orang lain. Next. Dasar hukum hipotek. Dasar hukum hipotek diatur dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1162 sampai 1232 dan dalam pasal dalam KUHD atau Hukum Dagang pasal 314 sampai 316. Next. Subjek hukum hipotek. 1. Pemberi hipotek adalah kreditur, pemberi hipotek adalah debitur, dan penerima hipotek adalah kreditur. Next. Objek hukum hipotek. Benda yang tidak bergerak yang dapat dipindah tangankan. Contoh, kapal dan pesawat. 2. Hak pakai hasil. Hak untuk dapat memperoleh hasil dari barang yang dimiliki oleh orang lain. Contoh, si A menyewa ruko yang dimiliki oleh si B untuk berjualan. Hasil penjualan si A dibagi dengan si B. Hak numpang karang, seperti hak pakai hasil akan tetapi tidak hanya berupa pinjam bangunan, melainkan berupa bangunan dan tanaman pohon yang hasilnya dibagi antara kedua belah pihak. Hak usaha, hak untuk mendirikan bangunan yang nama bangunan atau usaha atas nama milik sendiri. Membayar pajak ke pemerintah. Jika pajak di bawah 4 juta hanya melakukan pelaporan, dan jika pajak di atas 4 juta harus membayar pajaknya. Next. Syarat pembebanan hipotek. 1. Harus ada akta yang berisi surat kuasa dengan tujuan untuk memasang hipotek. 2. Gros akta pendaftaran, gros salinan, dan minuta atau salinan notaris. Perjanjian kredit. Jika hipotek digunakan untuk pinjaman harus ada pembebanan hipotek. Next. Sifat dari hipotek. 1. Draft the style atau hak privilege. 2. Draft the paref atau hak preference. Absolut, hak memberi kekuasaan secara langsung kepada bendanya. Asesoir, perjanjian pokok atau perjanjian kredit, pinjaman tambahan atau untuk mengikat perjanjiannya. On deplore atau tidak dapat dibagi. Next. Hapusnya hipotek. Hapusnya hipotek yang pertama, telah melaksanakan kewajibannya. 2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai. 3. Musnahnya barang. 4. Pencampuran. Kita akan beralih ke materi kedua. Hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan sendiri. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah sebagai bentuk pelunasan hutang dengan memberikan kedudukan diutamakan pada krediturnya. Dasar hukum hak tanggungan berada pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Next. Subjek dan objek hak tanggungan. Subjek, kreditur atau lembaga keuangan.
Debitur adalah perorangan atau badan hukum atau pemberi hak tanggungan. Objek dilihat dari pengertian tanah atau segala bentuk benda yang menempel pada tanah yang menjadi satu kesatuan. Next. Syarat suatu benda dapat menjadi objek tanggungan. 1. Benda tersebut dapat dinilai dengan uang. 2. Benda tersebut dapat dijual atau dialihkan. 3. Benda tersebut dapat didaftarkan. Next. Asas-asas hak tanggungan. 1. Memberikan kedudukan yang diutamakan. 2. Tidak dapat dibagi-bagi. 3. Dibebankan hak atas tanah. 4. Dapat dibebankan pada benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 5. Sifat perjanjian aksesorir. Perjanjian untuk melakukan pengikatan terhadap barang yang dijaminkan. 6. Wajib didaftarkan ke BPN. Next. Pembebanan hak tanggungan. Tahap pertama, tahap pemberian. Ketika debitur dan kreditur mengadakan perjanjian aksesorir tentang hak tanggungan. 2. Tahap pendaftaran. Perjanjian sudah disetujui, maka didaftarkan ke BPN agar status hak milik berubah menjadi hak guna bangunan. 3. Salinan akta pembangunan hak tanggungan untuk mencegah suatu hal yang tidak digendaki. 4. Roya atau kewajiban kreditur. Next. Eksekusi hak tanggungan. 1. Eksekusi paret atau pengadilan. 2. Eksekusi dengan kekuasaan sendiri atau kreditur sendiri yang melaksanakannya. 3. Eksekusi di bawah tangan debitur sendiri dengan di awal sudah ada perjanjian. Hapusnya hak tanggungan. Telah melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, musnahnya barang. 3. Percampuran. 4. Pilot. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau kurang lengkapnya data-data yang saya berikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.